Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindy Wulandari. Saya dari kampus Teknik Royal Kisaran. Di sini saya mendapat tugas dari dosen saya yang bernama Bu Tika Kristi MKom dengan mata kuliah Tata Kelola Sistem Informasi. Dan saya mendapatkan judul presentasi yaitu tentang COVID. Pengertian COVID menurut para ahli. Pengertian COVID menurut para ahli, Sukrisno, Agus, 2007, COVID adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen. Terdapat laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembuktian dan bukti-bukti pendukungnya dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Pengertian COVID menurut para ahli, Arandan, Loewe ke 2003. COVID adalah suatu proses pengumpulan dan mengevaluasian bahan bukti dengan informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing seharusnya dilakukan oleh seseorang yang independen dan kompeten. Pengertian COVID secara umum. COVID adalah merupakan kerangka panduan tata kelola TI dan atau bisa juga disebut sebagai TOTSAT. Pendukung yang bisa digunakan untuk menjembati gap antara kebutuhan dan bagaimana teknisi pelaksanaan pemenuhan kebutuhan tersebut dalam suatu organisasi. COVID-5 memiliki prinsip dan enable yang bersifat umum dan bermanfaat untuk semua ukuran perusahaan, baik komersial maupun non-profit ataupun sektor publik. 5 prinsip tersebut adalah meeting stakeholder need, offering enterprise end-to-end, applying a single internet framework, enabling a holistic approach, dan separating awareness for emergency management, yang artinya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, memenuhi perusahaan ujung ke ujung, menerapkan satu kerangka kerja terintegrasi, memungkinkan pendekatan holistik, memisahkan pengelola formulir tata kelola. Meeting stakeholder needs atau memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, berguna untuk mendefinisikan prioritas untuk implementasi perbaikan dan jaminan. Kebutuhan stakeholder diterjemahkan ke dalam goals cascade menjadi tujuan yang lebih spesifik, dapat ditindaklanjuti dan disesuaikan dalam konteks tujuan perusahaan, tujuan perusahaan yang terkait tujuan yang akan dicapai. Selain itu, sistem tata kelola harus mempertimbangkan seluruh stakeholder ketika membuat keputusan mengenai penilaian manfaat, result, dan risiko. Cover enterprise end-to-end atau meliputi perusahaan ujung ke ujung, bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Sistem tata kelola TI yang diusung COVID-5 dapat menyatu dengan sistem tata kelola perusahaan dengan mulus. Prinsip kedua ini dapat meliputi semua fungsi dan proses yang dibutuhkan untuk mengatur dan mengelola
TI perusahaan dimanapun informasi diproses. Dalam lingkup perusahaan, COVID-5 menangani semua pelayanan TI internal maupun eksternal dan juga proses bisnis internal dan eksternal. Yang ketiga, applying a single integrated framework, yaitu menerapkan satu kerangka kerja terintegrasi sebagai penyelarasan diri dengan standar dan framework relevan lain, sehingga perusahaan maupun penggunaan COVID-5 sebagai framework tata kelola umum dan integrator. Selain itu, prinsip ini menyatukan semua pengetahuan dan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework. Yang keempat, enabling a holistic approach, atau memungkinkan pendekatan holistik, yakni COVID-5 memandang bahwa setiap enabler saling mempengaruhi satu sama lain dan menentukan apakah penerapan COVID-5 akan berhasil. Yang terakhir, separating governance from management, atau memisahkan pengelolaan formulir tata kelola. COVID membuat perbedaan yang cukup jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua hal tersebut mencakup berbagai kegiatan yang berbeda, memerlukan struktur organisasi yang berbeda, dan melayani untuk tujuan yang berbeda pula. Tujuan COVID, yaitu COVID pertama kali dirilis pada tahun 1996. Misinya adalah untuk meneliti, mengembangkan, mempublikasikan, dan mempromosikan authoritative up-to-date set internasional yang diterima secara umum untuk tujuan pengendalian teknologi informasi untuk sehari-hari digunakan oleh para manajer bisnis dan auditor. Kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID terdiri atas beberapa arahan atau pedoman, yakni kontrol objek terdiri atas 4, dan pengendalian tingkat tinggi atau high level control objektif yang berbagi dalam 4 dominan, yaitu planning dan organization, execution dan implementation, delivery dan support, dan monitoring dan evaluation. Audit guidelines berisi sebanyak 318 tujuan-tujuan pengendalian yang bersifat rinci untuk membantu para auditor dalam memberikan manajemen asuransi dan atau saran perbaikan. Manajemen guidelines berisi arahan baik secara umum maupun spesifik mengenai apa saja yang mesti dilakukan, terutama agar dapat menjawab pertanyaan. Manfaat dan menggunakan COVID. Secara manajerial, target pengguna COVID dan manfaatnya adalah direktur dan eksekutif untuk memastikan manajemen mengikuti dan mengimplementasi strategi searah dan sejalan dengan TI. Yang pertama, manajemen untuk mengambil keputusan investasi TI. 2, untuk keseimbangan risiko dan kontrol investasi. 3, untuk memhard lingkungan TI sekarang dan masa depan pengguna. Yang kedua, pengguna untuk memperoleh jaminan keamanan dan kontrol produk dan jasa yang dibutuhkan secara internal maupun eksternal. Yang ketiga, auditor. Yang pertama, untuk memperkuat opini untuk manajemen dalam kontrol internal. Yang kedua, untuk memberikan saran pada contoh minimum dan yang diperlukan. Cukup sekian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.